Euforia sepak bola Indonesia kembali bergairah usai perhelatan BRI Liga 1. Mulai dari kancah timnas Indonesia hingga kembalinya penonton ke stadion yang membuat perhelatan Piala Presiden semakin semarak tahun ini. Berikut Jurnal Palopo coba merangkumnya dalam galeri sepak bola Indonesia yang dikemas secara gamblang dan memanjakan pecinta sepak bola tanah air. Timnas Indonesia permak Nepal 7-0 dan lolos ke Piala Asia 2023. Penantian panjang Timnas Indonesia dalam 15 tahun terakhir akhirnya terbayar lunas. Sintayong adalah sosok pelatih yang mengorbit sejumlah pemain muda yang dikombinasi dengan pemain naturalisasi mampu mengubah sepak bola Indonesia kini. Hal dibuktikan dengan lolosnya Mark Klok dan kolega dari babak kualifikasi Piala Asia 2023. Dimulai dengan mengalahkan Kuwait 2-0, dihajar Yordania dengan skor tipis 1-0. Namun pada partai ketiga, Timnas Indonesia bangkit dan menghajar Nepal dengan skor mencolok 7-0. Kemenangan ini membawa Indonesia akhiri penantian 15 tahun untuk lolos ke kompetisi Piala Asia 2023. PSM Makassar permalukan Arema FC di depan ribuan Aremania. Grup D Piala Presiden yang pertemukan PSM Makassar dengan Arema FC usai dengan skor tipis 1-0. Dalam laga ini, Will Jampluy mampu cetak gol pada detik ke-30 sekaligus menasbihkan sang gelandang sebagai pencetak rekor gol tercepat pada ajang Piala Presiden 2022. Hingga laga usai, gol dari Will Jampluy tak mampu dibalas Arema FC meski dapat sokongan penuh dari ribuan penonton. Kontroversi wasit Piala Presiden. Kinerja wasit kembali menuai sorotan pada ajang Piala Presiden 2022. Dimulai saat PSM Makassar harus kalah 1-0 melawan Persikabo di partai kedua. Pelanggaran Ananda Raihan terhadap pilar Persikabo berujung penalti yang buat Juke Eja harus kehilangan poin. Namun dalam pengambilan keputusan itu, wasit melakukan tindakan kontroversial lantaran pelanggaran masih di luar kotak penalti PSM. Sontak hal ini pancing reaksi fans hingga pertanyakan kualitas wasit PSSI saat ini. Saya selalu mengatakan jika permasalahan sepak bola Indonesia ada di wasit, ucap bos PSM Makassar Munafri Arifuddin. Kalau pembenahan wasit tidak ada gunanya, justru akan membuat ketidakpercayaan pada kepemimpinan wasit semakin banyak, kata pria yang kerap disapa Api itu. Bayangkara FC permak Bali United. Laga grup neraka alias grup C dipertemukan Bayangkara FC versus Bali United. Dalam laga ini kedua tim tampil ngotot dan incar kemenangan untuk buka peluang lolos. Namun Bayangkara FC unggul lebih dulu berkat Anderson Sales pada menit ke-8 yang ubah skor menjadi 1-0. Nofri Setiawan balas gol tersebut setelah laga masuk menit ke-37. Masuk di babak kedua, tensi permainan makin tinggi, yang berujung pada gol Sani Rizky Fauzi pada menit ke-89 dan menutup gol di babak kedua menjadi 2-1. Persib bantai Persebaya 2 Boboto tewas akibat berdesak-desakan. Kemenangan atas Persebaya Surabaya harus dibayar mahal oleh Persib Bandung. Sukses amankan 3 poin berkat gol Nick Kuipers, Victor Igbonevo, dan Ciro Alves. Cerita lain muncul ke permukaan. Kisah pilu dialami 2 orang Boboto yang warnai kemenangan tim kesayangan mereka. Pasalnya mereka harus meregang nyawa akibat berdesak-desakan. Kabar ini kemudian trending dengan hashtag Boboto berduka. Selain tewasnya 2 orang Boboto, Persib juga dikabarkan mengalami kerugian lain, di mana sejumlah pemain harus alami cedera mulai dari Ciro Alves, DDS, hingga Victor Igbonevo. Itulah rangkuman galeri sepak bola Indonesia yang warnai pemberitaan Jurnal Palopo dalam sepekan. Sampai jumpa di ulasan menarik lainnya.